Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Потому что любовь к родине – одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающий для страны момент. Такая сплоченность людей дорогого стоит. Гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы. Уверенно пройдет через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас. Ngeri, Putin janji akan balas negara-negara yang bantu Rusia dengan cepat. Vladimir Putin ancam akan membalas negara-negara yang membantu Ukraina dengan cepat. Rusia kembali mengancam negara-negara yang ikut campur atau memberi dukungan terhadap Ukraina. Tak tanggung-tanggung, Presiden Vladimir Putin mengancam akan membalas secara cepat negara-negara tersebut, termasuk mereka yang terus mengirim senjata ke Ukraina. Пройдет через все испытания. Так было всегда, так будет. Kami memiliki semua alat untuk ini. Alat yang tidak bisa dibanggakan orang lain saat ini. Kami tidak akan membanggakannya. Kami hanya akan menggunakannya jika diperlukan. Demikian kata Putin merujuk pada jenis ancaman meski tak menyebutkan secara rinci, dikutip dari Sputnik pada Rabu, 27 April 2020. Rusia berulang kali mengecam pengiriman senjata oleh negara asing ke Ukraina. Pengiriman senjata tersebut dinilai hanya akan memperpanjang konflik. Kremlin menuduh negara-negara barat mengubah Ukraina menjadi front pertempuran dengan tujuan untuk melemahkan Rusia. Di awal operasi militer khusus pada akhir Februari lalu, Putin memperingatkan negara-negara asing agar tidak ikut campur dalam konflik di Ukraina, serta menimbulkan ancaman strategis bagi Rusia. Пройдет через все испытания. Так было всегда, так будет. Dia bersumpah akan menanggapi peran Barat dengan serangan balik yang cepat. Saat itu Putin memerintahkan pasukan nuklirnya untuk berada dalam siaga tinggi, memicu kekhawatiran AS dan sekutu NATO. Peringatan datang dari Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Selasa 26 April 2022. Apa yang terlihat masih menyatukan Ukraina hanyalah ketakutan karena menghadapi teror batalion-batalion Nazi Ukraina. Sebagian Zelensky mengikuti plot Amerika Serikat, North Atlantic Treaty Organization atau NATO, yang bertujuan untuk memperpanjang perang yang bertujuan untuk melawan Rusia. Perpecahan itu akan semakin terbuka. Hasil akhirnya negara Ukraina akan berantakan. Pernyataan Nikolai Patrushev tampaknya akan segera menjadi kenyataan dengan melihat peta operasi militer Rusia, di mana terus mengalami kemajuan signifikan di seluruh front Donbas dari Kharkiv hingga ke selatan Zaporizhia, Kherson. Mykolaiv bergerak mendekati Odessa. Jatuhnya Mariupol setelah sebelumnya Kherson, Melitopol, dan Berdyansk, jembatan darat dari Crimea, juga menstabilkan jembatan darat untuk segala manuver militer yang diperlukan dari seluruh front sepanjang 500 km dari utara hingga ke selatan. Odessa akan menjadi tujuan Rusia. Pelabuhan Odessa adalah obsesi NATO untuk menjadi pangkalan dalam skenario Ukraina menjadi anggota NATO. Rencana pangkalan NATO secara de facto oleh rezim Kiev telah menjadikannya pangkalan NATO. Di Odessa lah setiap kapal perang NATO bersandar jika mengunjungi Ukraina. Rusia akan menghilangkan ancaman permanen terhadap armada laut hitamnya yang bermarkas di Crimea. Di Odessa juga meledak pertama kalinya perlawanan terhadap kudeta Maidan tahun 2014, sehingga menjadi kota sasaran pertama regu-regu teror Nazi Ukraina menebar kematian. Mei 2014, regu teror Nazi membakar hidup-hidup 200 orang di gedung serikat buruh di Odessa yang mengakibatkan 50 orang meninggal dan puluhan terluka. Setelahnya Odessa hidup dalam teror.